Li Yunxiao menghela nafas dalam hati. Sayang sekali. Keadaan seperti itu jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Ini sangat bermanfaat bagi keduanya. Dalam waktu sesingkat itu, Luo Yunxiang telah mencapai puncak leluhur bela diri bintang 1, sementara dia sendiri telah melangkah ke ranah Raja Bela Diri Bintang 9. Siapa yang tahu kapan dia akan mendapat kesempatan seperti ini lagi? Aku minta maaf. Luo Yunxiang melihat ekspresi maaf di wajah Li Yunxiao dan merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Seperti kelinci yang ketakutan, dia buru-buru meminta maaf. Li Yunxiao tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu minta maaf? Kesempatan telah berlalu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Luo Yunxiang dengan lembut mendengus dan tersipu. Dia tidak berani menatap mata Li Yunxiao. Jantungnya berdebar kencang. Dia diam-diam melirik Li Yunxiao dan melihatnya menatapnya sambil tersenyum. Pikirannya menjadi kosong sejenak. "Yunxiang, kamu baik-baik saja?" Li Yunxiao memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Yunxiang berharap dapat melayani Tuan Yunxiao selamanya. Mata Luo Yunxiang sedikit linglung. Dia tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dari lubuk hatinya. Li Yunxiao terkejut dan terbatuk-batuk dengan canggung. Dia berkata, Uhuk, aku hanya menyerap sedikit energi 9 yang milikmu. Anda tidak mencoba memeras saya, bukan?" Luo Yunxiang segera pulih dari keadaan linglungnya. Wajahnya merah dan ungu karena malu. Dia buru-buru berkata, "Tidak, bukan seperti itu." Li Yunxiao berpura-pura lega dan berkata, "Untungnya tidak seperti itu. Ayo pergi. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" Jejak kekecewaan muncul di hati Luo Yunxiang. Dia dengan ceroboh memeriksa tubuhnya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan saya." Selain itu, kekuatan di tubuhnya tampaknya jauh lebih kuat daripada Grandmaster Seni Bela Diri Bintang 1. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Tentu saja, teknik 9 yang abadi adalah salah satu teknik dewa terbaik di dunia. Di masa lalu, Gu Qingqing mengandalkan teknik ini untuk menekan klan iblis di kaki Gunung Wuxia. Legenda memiliki bahwa dia melangkah ke alam ilahi 10 arah. Anda juga harus bekerja keras. Prestasi masa depan Anda tidak akan berada di bawah prestasinya." Luo Yunxiang mengangguk dengan serius. Melangkah ke negara ilahi 10 arah tidaklah begitu penting baginya. Yang penting adalah selama dia melanjutkan jalan ini, dia akan bisa bersama orang di depannya selamanya. Keduanya keluar dari monumen Dewa Alam Semesta satu demi satu dan Ding Linger yang berada di luar segera menyadarinya. "Kakak Yunxiang, kamu baik-baik saja?" Ding Linger terkejut ketika dia melihat reaksi Luo Yunxiang. "Saudari, kamu telah mencapai alam martial leluhur." Luo Yunxiang sedikit mengangguk, tapi dia diam-diam melirik Li Yunxiao. Hati Ding Linger tenggelam. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di antara mereka berdua. Intuisi wanita itu memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia merasa kesal. Namun dia tetap memaksakan senyum dan berkata, "Selamat, kakak." Luo Yunxiang juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia sepertinya masih tenggelam dalam perasaan telepati. Dia sedikit tersipu dan kembali normal, berkata, "Adik Linger, tolong jangan menggodaku. Aku masih jauh dari bisa dibandingkan denganmu." Ding Linger tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa? Kakak perempuan terlahir dengan tubuh ilahi. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi eksistensi puncak di negeri ini." Setelah dia mengatakan ini, hatinya tenggelam. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa sangat tidak nyaman. Ternyata keduanya memiliki tubuh ilahi. Tak perlu dikatakan lagi, Yunxiao hanya akan lebih kuat dari Gu Feiyang di masa depan. Hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke tingkatan ilahi. Adapun Luo Yunxiang, dia memiliki tubuh ilahi 9 yang. Dalam catatan sejarah,
Bentuk fisik seperti ini merupakan eksistensi yang mendominasi suatu zaman. Adapun dirinya sendiri, dia hanyalah seorang pengusaha wanita. Dia tidak memiliki bakat yang besar. Dia juga tidak memiliki tubuh ilahi yang mendominasi. Dia hanya memiliki sumber daya budidaya yang lebih baik. Berbicara tentang sumber daya budidaya, Luo Yunxiang adalah murid Divine Cloud Palace. Sumber daya budidayanya jauh lebih baik daripada miliknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Dia merasa tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Dia merasa Li Yunxiao dan Luo Yunxiang semakin menjauh darinya. Dia tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Saya harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi kecepatan Tuan Yunxiao. Ding Ling'er diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Li Yunxiao bertanya dengan aneh, "Ling'er, ada apa denganmu?" Ding Ling'er tersipu dan dengan cepat berkata, "Tidak ada." "Oh ya, Anda telah berkultivasi selama 7 hari. Selama ini, Kapten Binjie datang menemui Anda beberapa kali, tapi saya menghentikannya. Saya mendengar bahwa Kapten Mu Wu tidak pernah kembali setelah dia mengejar Tuan Yu." "Apa?" Li Yunxiao terkejut. Meskipun Mu Wu baru saja menjadi Yang Mulia Bela Diri Bintang 2, dia adalah seorang maniak pertempuran. Bahkan Yang Mulia Bela Diri Bintang 3 mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Skeleton Mercenary Corps, dia setidaknya bisa melarikan diri tanpa cedera. "Apakah terjadi sesuatu?" Dia bertanya dengan suara rendah. "Bagaimana kabar Shen Li?" Ding Ling'er berkata, "Saya meminta Zhou Xiang untuk mengawasi segala sesuatunya. Tampaknya banyak master yang menyelinap ke Pavilion Tianyi baru-baru ini. Beberapa dari mereka sangat kuat sehingga bahkan Zhou Xiang tidak berani menyelidikinya. Saya menduga pasti ada Yang Mulia Bela Diri dari Pavilion Tianyi di sini. Juga, beberapa orang misterius telah memasuki kota. Menurut analisis saya, mereka mungkin adalah penguasa dari 4 sekte ekstrem." Senyuman muncul di wajah Li Yunxiao. Dia berkata, "Semua orang tahu bahwa Tang Jie telah ditangkap. Tidak heran jika 4 sekte ekstrem sangat marah, apalagi menyangkut kunci kapal. Skeleton, Mercenary Corps, dan Master Yu, saya ingin melihat seberapa kuat Anda, dan apakah Anda dapat menahan serangan Pavilion Tianyi dan 4 sekte ekstrem. Tidak mudah mendapatkan kunci kapal." Ding Ling'er bingung. Dia berkata, "Yunxiao, jika kuncinya ada pada Tang Jie, mengapa dia datang ke hutan bernyanyi daripada tinggal di markas?" Mata Li Yunxiao menjadi gelap. Dia berkata, "Itulah tepatnya yang ingin saya ketahui. Kalian berdua tetap di markas skuadron ke-8. Saya harus pergi ke Skeleton Mercenary Corps." Melihat kekhawatiran di mata kedua wanita itu, dia terkekeh dan berkata, "Jangan lupa bahwa aku memiliki prasasti Dewa Semesta. Aku bisa bersembunyi di dalamnya tidak peduli betapa berbahayanya itu. Kecuali mereka sekuat Wei Qing dan Yao Jin Liang yang bisa membuka dunia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Dia tidak bertemu dengan Bin Jie dan yang lainnya. Dia meninggalkan ruang budidaya dan terbang menuju selatan kota dengan sorotan cahaya. Hutan bernyanyi sangat besar. Setelah terbang selama setengah jam, dia akhirnya memasuki wilayah Skeleton Mercenary Corps. Setiap hari, setiap jam, akan ada banyak seniman bela diri yang terbang di angkasa, sehingga tindakannya tidak menarik banyak perhatian. Meskipun hutan bernyanyi adalah tempat berkumpulnya para fanatik dan preman, namun berada di bawah yurisdiksi kekuatan yang berbeda, jadi ada perbedaan besar. Di selatan kota, selain manusia, dia juga melihat beberapa ras aneh. Di sudut yang tidak mencolok, ada manusia gurita berlengan 8 yang sedang mendirikan kios. Manusia gurita sepertinya menyadari bahwa Li Yunxiao sedang menatapnya. Dia mendengus dan berkata, "Jangan membuat keributan. Jika kamu terus menatap, aku akan mencungkil matamu." Li Yunxiao tersenyum pahit. Dia berjalan ke kios dan mengambil mutiara. Dia meletakkannya di bawah sinar matahari dan memeriksanya. Pupil matanya sedikit berkontraksi. Dia bertanya, "Berapa harga mutiara ini?"
Kios manusia gurita berada di tempat yang sangat terpencil dan tidak mencolok. Alasan mengapa Li Yunxiao memperhatikannya adalah karena mutiara di kios memberinya perasaan aneh dan membuatnya tertarik padanya. Mutiara? Manusia gurita itu mencibir. Apa menurutmu itu mutiara? Apakah kamu bodoh atau menurutmu aku bodoh? Jantung Li Yunxiao berdetak kencang. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya jenis mutiara apa ini? Manusia gurita tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya tidak tahu jenis mutiara apa ini, tapi yang pasti ini bukan mutiara. Jika Anda dapat memberitahu saya asal dan khasiat mutiara ini, saya dapat menjualnya kepada Anda dengan harga lebih murah. Li Yunxiao mencibir dalam hatinya. Jika dia benar-benar memberitahumu, akan aneh jika kamu tetap menjualnya. Dia menggelengkan kepalanya karena kesal dan berkata, saya tidak tahu jenis mutiara apa ini. Itu hanya memberi saya perasaan yang sangat aneh. Berapa harga jualnya? Manusia gurita memandangnya dengan curiga dan berkata dengan dingin, bagaimanapun, mutiara ini jelas bukan barang biasa. Bagaimana kalau begini? Karena kamu sangat menyukainya, kamu bisa memilikinya dengan harga 10 juta, batu primordial kelas menengah. Persetan dengan kepala guritamu, 10 juta, kenapa tidak merampok bank saja? Li Yunxiao langsung melemparkan mutiara itu ke tanah dan berdiri untuk pergi. Wajahnya penuh amarah. Hei, jangan pergi, harga bisa dinegosiasikan. Manusia gurita melihat bahwa dia akan pergi dan segera menjadi cemas. Dia tiba-tiba mengerti bahwa tawarannya memang agak keterlaluan. Dia hanya ingin menguji seberapa besar nilai mutiara ini di hati pihak lain. Lagi pula, dia tidak tahu apa itu. Dia sudah lama mencoba menjualnya, tapi tetap tidak bisa menjualnya. Ada banyak orang yang tertarik, namun pada akhirnya tidak bisa mencapai kesepakatan. Dia melihat Li Yunxiao berhenti dan buru-buru berkata, apakah kamu benar-benar menyukai hal ini? Jika Anda benar-benar menyukainya, Anda bisa menyebutkan harganya. Kalau menurutku cocok, aku akan menjualnya. Li Yunxiao mencibir dalam hatinya. Beraninya dia memainkan trik kecil di depannya. Tiba-tiba, seorang pria tersandung di depannya. Wajahnya pucat, tapi dia terlihat sangat tampan. Namun, matanya penuh rongga mata hitam pekat dan penuh ketakutan. Di belakangnya, beberapa tentara bayaran mengejar dengan ganas. Salah satu dari mereka mengejar dan menendang pria di depannya hingga jatuh. Pria itu meluncur lebih dari 10 meter. Dia berbohong tidak jauh dari Li Yunxiao, menangis, dan memohon belas kasihan. Para tentara bayaran dengan cepat menyusul, dan salah satu dari mereka berkata dengan sengit, kami setuju untuk mengembalikan uang itu 3 hari yang lalu, tetapi Anda sebenarnya bersembunyi. Apakah menurut Anda kami tidak akan mengenali Anda hanya karena Anda memakai topeng? Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, kami akan tetap mengenalimu. Pria di tanah menangis. Saya benar-benar tidak bersembunyi. Saya ditangkap oleh orang mesum dan saya tidak merias wajah apapun. Aku mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi beberapa hari ini. Itu sebabnya aku menjadi seperti ini. Percayalah, saya akan mengembalikan uang hutang Anda kepada saya dalam 2 hari. Penyiksaan yang tidak manusiawi? Jika Anda tidak mengembalikan uangnya, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa sebenarnya penyiksaan yang tidak manusiawi itu. Beberapa orang bergegas dan tidak peduli. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.